Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Talita Kusumalysia dengan 4 NIM terakhir 5207. Di video ini aku mau sharing salah satu materi dari buku Psikologi Komunikasi, yaitu tentang faktor-faktor personal yang memengaruhi atraksi interpersonal. Pernah nggak sih kalian ngerasa langsung nyaman sama seseorang padahal baru kenal? Tapi ada juga yang walaupun sering ketemu, rasanya itu tetap aja nggak nyambung. Kalau dipikir-pikir, rasa nyaman itu nggak muncul tiba-tiba nih. Ada proses psikologis di baliknya, dan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam diri kita. Oke, kita mulai dari faktor yang paling sering kita alami, yaitu kesamaan karakteristik personal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung lebih menyukai orang-orang yang punya kesamaan dengan kita, baik dalam nilai, sikap, keyakinan, minat, latar belakang pendidikan, bahkan pandangan hidup kita. Contohnya gini, kamu lagi kenalan sama orang baru, awalnya ngobrol biasa aja, tapi pas tahu ternyata kalian sama-sama suka genre musik yang sama, atau satu jurusan, atau punya pandangan hidup yang mirip, obrolannya itu langsung jadi lebih hidup. Rasanya kayak, oh ternyata kita nyambung ya. Nah, secara psikologis, hal ini itu dijelaskan oleh teori kognitif konsistensi dari Fritz Heider. Heider ini menjelaskan bahwa manusia selalu berusaha menjaga konsistensi dalam sikap dan keyakinannya. Kita cenderung menyukai orang yang memiliki sikap yang sama dengan kita, karena kesamaan tersebut membuat struktur kognitif kita terasa lebih stabil dan nyaman. Selain itu, Donman melalui pendekatan behavioristiknya menjelaskan bahwa kesamaan berfungsi sebagai penguat. Persepsi bahwa orang lain memiliki sikap yang sama dengan kita memberikan rasa yang benar dan didukung, sehingga meningkatkan rasa suka terhadap orang tersebut. Selain kesamaan, kondisi emosional juga memengaruhi atraksi interpersonal, khususnya ketika seseorang berada dalam tekanan atau kondisi yang stres. Stanley Ketcher melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa dalam situasi yang menimbulkan kecemasan, individu cenderung lebih membutuhkan kehadiran orang lain. Orang dengan tingkat kecemasan tinggi lebih memilih menunggu atau menghadapi situasi bersama orang lain dibandingkan sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa kita lihat ketika seseorang sedang mengalami masalah atau tekanan yang berat. Kehadiran orang lain sekedar menemani atau mendengarkan bisa terasa sangat berarti. Karena itu, orang-orang yang pernah mengalami penderitaan bersama seringkali membentuk ikatan sosial yang kuat. Faktor berikutnya adalah harga diri. Penelitian Elaine Wolster menunjukkan bahwa ketika harga diri seseorang direndahkan, hasrat untuk berafiliasi atau bergabung dengan orang lain justru meningkat. Individu dengan harga diri rendah menjadi lebih responsif terhadap perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Contohnya saat seseorang sedang merasa kurang percaya diri, perhatian kecil seperti pujian atau ajakan bicara bisa terasa sangat berarti. Dari rasa diterima itulah kemudian muncul ketertarikan atau rasa suka. Faktor selanjutnya adalah isolasi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia sulit bertahan dalam kondisi terasing dalam waktu yang lama nih. Isolasi sosial merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan secara psikologis. Bagi individu yang mengalami keterasingan, kehadiran orang lain menjadi sumber kebahagiaan. Karena manusia cenderung menyukai hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, maka dalam kondisi isolasi sosial, kecenderungan untuk menyukai orang lain pun meningkat. Elliot Aronson menjelaskan hal ini melalui gain-loss theory. Menurut teori ini, pertambahan sikap atau perilaku menyenangkan dari orang lain akan meningkatkan ketertarikan kita. Misalnya, ketika seseorang awalnya biasa saja lalu menunjukkan sikap yang semakin positif dan menghargai kita, rasa suka terhadap orang tersebut akan bertambah dibandingkan dengan orang yang sikapnya tidak berubah. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa ketertarikan antar individu tidak hanya dipengaruhi oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh faktor-faktor personal seperti kesamaan karakteristik, kondisi emosional, harga diri, dan kebutuhan sosial.
Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa lebih bijak dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.